Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Doa saya kiranya Tuhan yang senantiasa yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersama untuk mendahulunya di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, biar kiranya perenungan firman Tuhan sore hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada semua karena Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kami, Tuhanlah yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami naikkan syukur atas penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan hikmat kebenaran-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah ketika Tuhan seakan-akan berdiam diri. Ketika Tuhan seakan-akan berdiam diri. Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, tidak jarang kita mengalami di mana seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Di dalam kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita merasakan seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kita. Di masa pandemik ini, tidak sedikit orang yang bertanya kepada saya. Mereka bertanya seperti ini, Kak, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu yang berdaulat? Bukankah Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatu, Dia bisa lakukan apa saja? Kenapa harus pandemi ini bisa terus berlangsung tanpa kepastian? Bukankah umat Tuhan sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan untuk pandemi ini bisa selesai? Di mana Tuhan? Ketika orang-orang meninggal karena COVID-19, ketika orang-orang sedang di PHK akibat COVID-19, ketika orang-orang tidak bisa lagi bekerja, tentu sebagai manusia biasa pertanyaan itu wajar, tapi jangan biarkan pertanyaan itu menghancurkan iman kita sampai akhirnya kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Seorang hamba Tuhan, Sin
John of the Cross pernah menuliskan sebuah buku, Dark Night of the Soul, Malam Kelam Jiwa. Dan Mother Teresa juga sempat mengutip tulisan dari John of the Cross ini, Dark Night of the Soul, Malam Kelam Jiwa. Ada kalanya di dalam hidup ini kita mengalami malam kelam jiwa, di mana seolah-olah tidak ada yang mengerti kita. Tidak ada yang bisa kita buat. Seolah-olah Tuhan berdiam diri ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan berat. Oleh karena itu, perlu kita menenangkan jiwa kita, saudara. Ketika kita mengalami dark night of the soul, malam kelam jiwa. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi saya tidak akan baca semua karena terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau punya waktu boleh baca semua perikop itu. Saya akan baca sebagian-sebagian. Nanti kita akan baca dari ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan nanti ayat 17. Lalu diakhiri ayat 43 sampai 44. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 17 mengatakan, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. 43 dan 44 dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Tuhan Yesus dikabari sebuah berita bahwa Lazarus sakit. Tentu sakitnya ini bukan sakit yang biasa. Tentu sangat serius sampai akhirnya saudaranya Marta dan Maria harus memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Yang mana Maria dan Marta dan Lazarus ini tinggal di Betania. Di Betania. Dan Tuhan Yesus kalau ke daerah situ tidak jarang dan sering mampir di rumah dari Maria, Marta dan Lazarus ini. Tentu Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini.
Dan Maria ini adalah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, betapa Maria ini sangat mengasihi Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Sangat mengasihi. Karena mereka orang yang tulus untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit, menarik saudara, karena Tuhan Yesus tidak langsung datang menyembuhkannya. Alkitab katakan, Tuhan Yesus justru sengaja tinggal 2 hari. Saudara coba bayangkan, kalau saudara saat itu Marta dan Maria atau Lazarus. Tentu mereka kecewa. Tuhan Yesus kan mengasihi kami. Dia kan bisa menyembuhkan. Karena Marta dan Maria tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dengan harapan bahwa Tuhan Yesus segera datang, mendoakan dan sembuh. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu, saudara. Tidak melakukan itu. Tuhan Yesus sengaja. Tuhan Yesus baru datang ke rumah Lazarus setelah Lazarus meninggal 4 hari, saudara. 4 hari. Berarti Tuhan Yesus cukup lama mengabaikan permohonan doa dari Maria. Cukup lama Tuhan Yesus seolah-olah mengabaikan. Saudara bisa bayangkan bagaimana paniknya Maria dan Marta ketika Lazarus mau meninggal. Bagaimana mereka mulai berpikir negatif kepada Tuhan Yesus saat Lazarus mau meninggal. Tentu sangat marah mereka, sangat emosi, sangat kecewa dan panik, saudara. Panik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masalah di mana Tuhan itu seolah-olah tidak peduli dengan kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan Tuhan itu seolah-olah diam. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah mencari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu diam. Bahkan ada kalanya seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Dia biarkan kita diperlakukan orang tidak adil. Dibiarkan kita mengalami kerugian. Tidak jarang orang datang ke tempat saya dan bertanya, "Kak, kalau Tuhan ada, kenapa saya diizinkan mengalami ini?" Kenapa? Saudara, kadang seolah-olah Tuhan nggak ada. Bukankah itu yang dialami oleh rasul-rasul? Ketika semua rasul-rasul dianiaya, ketika semua rasul-rasul dibunuh, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak peduli, bahkan seolah-olah Tuhan tidak ada. Itulah yang dialami oleh Marta, Maria, dan juga Lazarus.
Tapi bagaimana respon kita saat kita mengalami itu? Kalau kita baca tadi, Alkitab berkata, Tuhan sengaja. Tentu Tuhan itu tidak iseng, saudara. Saya percaya Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Bisa dia lakukan apa saja. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya kehendak. Tuhan pasti punya maksud. Kita sebagai umat, tugas kita adalah bagaimana mengerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baru kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Baru kita bisa melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai mencurigai Tuhan, saat itulah kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalaminya, saudara. Yang disebut the dark night of the soul itu. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, keringatnya seperti peluhnya seperti tetesan darah. Dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin biar cawan ini berlalu. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Di atas kayu salib Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ketika kita mengalami masa-masa seakan-akan Tuhan berdiam diri, itu akan membukakan pikiran kita bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat. Kitalah yang harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang kita paksa mengikuti kehendak kita. Tidak jarang orang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Bukan kemuliaan Tuhan yang dia lihat, tetapi hidupnya semakin berantakan. Bapak Ibu, respon kita itu sangat penting. Ketika kita mengalami saat-saat di mana Tuhan seolah-olah berdiam diri, membiarkan kita mengalami masa-masa sulit, membiarkan kita mengalami aniaya, membiarkan kita diperlakukan tidak adil. Saya percaya Tuhan sedang membentuk pribadi kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang membentuk iman kita. Tuhan sedang membentuk pengenalan kita akan Dia yang lebih luas lagi. Respon kita itu sangat penting ketika kita mengalami Tuhan itu seolah-olah seakan-akan berdiam diri. Dari peristiwa yang kita baca tentang Lazarus, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, saudara. Yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Kita harus sadar, saudara, tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Satu saat ada seseorang bertanya kepada saya, seorang hamba Tuhan, kamu mau nggak semua doamu dijawab Tuhan? Saya bilang mau dong. Coba renungkan. Kalau semua doamu dijawab Tuhan, berbahaya nggak?
Saya coba pikir, saudara. Benar juga. Kalau sampai semua doaku dijawab Tuhan, itu bisa berbahaya. Saya nggak suka sama orang, saya doakan supaya orang itu celaka. Habis, saudara. Saya ingin ini, Tuhan kasih, saudara. Tiba-tiba saya ingin punya istri 2. Saya berdoa, Tuhan saya minta istri 2. Dan Tuhan kasih, celaka, saudara. Jadi, tidak semua doa kita itu langsung dijawab Tuhan. Makanya ketika Tuhan berbicara tentang doa, dia bilang gini, saudara. Dia bilang gini, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 15, ketika Tuhan berbicara pokok anggur. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Banyak orang mengutipnya cuma minta apa saja. Kenapa Tuhan bilang di awal, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Supaya ketika kita berdoa, saudara, yang kita minta itu sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan yang kita doakan itu bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Apalagi yang digerakkan oleh hawa nafsu kita. Jadi kita harus sadari, saudara, tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Bahkan tidak jarang saya temukan doa kita baru dijawab Tuhan mungkin setelah kita meninggal, saudara. Ada banyak saya dengar kesaksian, saudara. Ada seorang ibu berdoa supaya anaknya jadi hamba Tuhan. Tapi semakin dia doakan, anaknya semakin nakal. Narkoba semakin tidak terkontrol. Tetapi setelah beberapa tahun setelah mamanya meninggal, baru doa itu dijawab Tuhan. Tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Kalau semua doa kita dijawab Tuhan, berarti kita yang jadi Tuhan. Dia cuma pesuruh kita. Dia pembantu kita. Kebalik jadinya. Di ayat 5-6 tadi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 2 hari, saudara. 2 hari. Mari kita sadari, tidak semua doa kita langsung dijawab Tuhan. Apa sebenarnya hakikat doa? Ketika kita berdoa, ada beberapa prinsip penting yang harus kita sadari, saudara. Banyak orang beranggapan doa itu, banyak orang merasa sudah berdoa, sebenarnya orang belum berdoa, saudara. Doa itu apa sih, saudara? Doa itu apa sih? Banyak orang berpikir bahwa dia sudah berdoa. Sebenarnya dia bukan berdoa, tapi dia kasih perintah kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan senior, saya lupa namanya, pernah saya baca buku, dia bilang, doa itu adalah duduk omong-omong dengan Allah. Doa itu komunikasi, saudara. Komunikasi. Komunikasi itu harus 2 arah. Kalau 1 arah itu namanya perintah atau laporan. Doa itu komunikasi. Sering yang kita lakukan bukan komunikasi. Kita cuma laporan atau memberi perintah. Itu bukan doa, saudara. Banyak orang merasa sudah berdoa. Sebenarnya dia belum berdoa. Dia hanya laporan atau dia hanya memberi perintah kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu komunikasi. Seperti komunikasi antara anak dan bapak, seperti komunikasi antara suami dan istri. Itu yang Tuhan inginkan ketika kita masuk di dalam doa.
Jadi doa itu apa, saudara? Doa itu adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Iman itu apa? Pistewo. Pistewo itu apa? Penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita. Itulah doa. Ungkapan iman kepada Tuhan. Ungkapan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita izinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita. Jadi doa tanpa iman, tanpa penyerahan hidup kepada Tuhan, itu hanyalah omongan kosong tanpa makna. Jadi sebelum saudara dan saya doa, kita harus punya keyakinan. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan permasalahan saya sama Tuhan. Sehingga saya izinkan Tuhan melakukan apa yang menurut Dia baik terhadap masalah saya ini. Bukan saya paksakan keinginan saya harus dipenuhi oleh Tuhan. Itu perintah, itu bukan doa. Makanya ayat 15 tadi dikatakan, kalau saudara baca Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi peristiwa kematian dari Lazarus ini kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk membawa murid-murid, membawa Maria dan Marta untuk percaya kepada Yesus, untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus, untuk mengizinkan Tuhan Yesus melakukan apa yang menurut Tuhan Yesus baik. Bukan apa yang menurut Marta baik, bukan apa yang menurut Maria baik, bukan apa menurut Lazarus baik, tetapi apa yang baik menurut Tuhan Yesus. Itulah doa. Jadi doa itu ungkapan iman, penyerahan hidup kita, pistewo, kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada objek yang kita percaya, yang kita sebut Tuhan. Jadi ketika Tuhan seolah-olah berdiam diri, langkah yang tepat yang kita lakukan adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Dia melakukan apa yang Dia pandang baik. Yang kedua, doa itu adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan perintah, kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, I'm nothing. You are everything. Di dalam ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Lihat, sebelumnya dia memerintahkan Tuhan Yesus. Di ayat 1-3 dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus sakit. Yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Kalau kita lihat kesannya, saudara, Maria Marta bilang, Tuhan, Lazarus sakit loh. Sekarang urusanmu loh. Sembuhkan dong. Sengaja Tuhan biarkan. Tetapi lihat di ayat tadi. Bagaimana akhirnya peristiwa kematian Lazarus itu membuat Maria
tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia ingin katakan, Tuhan, Engkaulah yang sanggup melakukan apa saja. Kalau saudara baca ayat selanjutnya nanti itu menarik, saudara. Menarik. Di ayat 33 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia Engkau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah kita lihat. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan arogansi kita, bahwa kita merasa layak untuk ditolong Tuhan. Kita merasa layak untuk mengatur Tuhan. Tidak sedikit saya lihat, saudara, pendoa-pendoa seolah-olah mereka yang mengatur Tuhan. Dia klaim janji Tuhan. Saudara, izinkanlah Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Banyak saya temukan orang akhirnya kecewa sama Tuhan ketika dia berdoa, doanya nggak dijawab Tuhan. Kenapa dia kecewa? Dia merasa berhak untuk ngatur Tuhan, saudara. Ini orang sombong, saudara. Tuhan kasihan kepada orang yang rendah hati, tapi menentang orang congkak, saudara. Jadi doa itu adalah ekspresi kerendahan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh belas kasihan-Mu. Aku butuh belas kasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai, saudara. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai mengamuk, supaya Dia bisa menenangkan jiwa kita, saudara. Menenangkan arogansi kita. Menenangkan kesombongan rohani kita. Saya dulu berpikir gini, saudara. Kalau saya punya iman yang besar, paling enak. Saya bisa doakan semua orang sakit pasti sembuh. Itu sebenarnya kesombongan rohani, saudara. Tidak sedikit saya temukan pelayan-pelayan Tuhan terjebak kepada kesombongan rohani. Dia merasa berhak untuk mengklaim Tuhan, saudara. Mengklaim Tuhan. Mari kita belajar untuk lebih rendah hati, saudara. Kadang Tuhan izinkan badai itu mengamuk, saudara. Supaya kita dengan rendah hati datang, mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Jawaban Tuhan terhadap doa kita, jawaban Tuhan atas doa kita seharusnya pertama selaras dengan tujuannya. Doa itu harus selaras dengan tujuannya Tuhan. Saudara, kita harus mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa menselaraskan doa kita. Saya ambil contoh sederhana, saudara. Waktu saya masih mahasiswa, saya pernah jatuh cinta sama seorang wanita. Dan ketika saya jatuh cinta, tentu saya doakan dia, saudara. Saya doakan dengan sungguh-sungguh. Saya puasa, saya doakan, saya puasa, saudara.
Tetapi ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan tertarik sama saya. Tidak ada tanda-tanda. Tetapi setelah berjalan waktu, tiba-tiba Tuhan tunjukkan pasangan hidup saya, saudara. Baru saya mengerti. Untung doa saya dulu tidak dijawab Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Saudara, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, seringkali doa kita itu digerakkan oleh hawa nafsu kita. Dan ini cukup berbahaya, saudara. Tapi ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka doa kita akan arahkan kepada rencana Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjawab doa kita, yang terpenting adalah bukan jawaban doa itu, saudara. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah doa kita itu membawa kita kepada tujuan Tuhan? Apakah doa itu membuat kita justru jauh dari Tuhan? Di ayat 4 tadi dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi gini, saudara. Di balik setiap pergumulan, di balik setiap masalah, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, di mana namanya akan dipermuliakan. Kalau fokus kita hanya ingin lepas dari masalah, selesai dari masalah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat apa kemuliaan Tuhan di balik masalah itu. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, hal yang terpenting bukan masalah itu selesai, tapi kita mengerti apa kehendak Tuhan di balik masalah itu. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita di balik masalah itu. Karena bagi Tuhan terlalu mudah untuk menjawab doa kita. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong kita. Tetapi yang sulit adalah untuk kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini yang terpenting. Jadi pertama tadi doa itu harus selaras dengan tujuannya Tuhan. Yang kedua, doa itu harus selaras dengan kedaulatannya Tuhan. Artinya apa? Kita harus tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi izinkanlah Tuhan yang mengatur kita. Dia berdaulat melakukan apa saja. Kalau orang mati dia bisa bangkitkan. Saya percaya masalah kita bisa dia tolong. Penyakit kita dia bisa sembuhkan. Bisnis kita bisa dia pulihkan. Tetapi di dalam kedaulatannya itu, saudara, kita gak bisa mengatur Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang gini, Bapa, sekiranya mungkin, biar cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Masihkah kita mau dengan rendah hati berkata, Tuhan, memang aku ingin masalah ini selesai. Tapi yang terpenting bukan masalah ini selesai. Tapi biar kehendakmu dinyatakan lewat hidupku. Tuhan berdaulat, saudara. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Di ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin kita berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat.
Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, saudara. Saya di dalam setiap pergumulan saya, saudara, bersama istri, di dalam segala hal, kami selalu meyakini gini, saudara. Detik-detik terakhir itu milik Tuhan. Jadi kalau sudah waktunya sudah mepet, kami belajar berkata gini, Tuhan, Engkau berdaulat di atas segalanya. Dan kami percaya tidak ada rancanganmu yang jahat. Tidak ada rancanganmu yang jahat. Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau sanggup menolong saya. Mari kita belajar pada kedaulatan Tuhan, saudara. Poin terakhir, bagaimana sikap kita di dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa kita? Bagaimana sikap kita menunggu jawaban Tuhan? Yang pertama, mari kita menguji diri kita. Apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 14 dibilang gini, saudara. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi kita harus belajar menguji. Yang saya minta ini kira-kira apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Satu saat ada orang datang ke tempat saya, saudara. Waktu saya baru-baru ke Tulungagung, saat itu saya banyak melayani orang dari non-Kristen, saudara. Dan saya juga nggak tahu saat itu kok setiap apa yang saya doakan itu dikabulkan Tuhan, saudara. Jadi non-Kristen itu datang minta doain, ada yang suaminya dibawa wewek gombel, selingkuhan, kita doakan kembali. Ada yang sakit, sembuh. Ada yang minta mati, kita doakan mati, saudara. Ada, karena udah tua nggak mati-mati, saudara, karena punya jimat-jimat. Didoakan supaya mati. Satu saat ada orang bapak datang ke tempat saya gini, Pak, tolong doain saya, dia bilang. Apa yang perlu saya doakan, saya bilang. Saya sih nggak minta banyak hal, Pak. Saya cuma minta satu hal saja. Tolong doain supaya istri saya mengizinkan saya kawin lagi. Tolong doakan supaya istri saya mengizinkan saya kawin lagi. Saudara coba bayangkan saat itu ketika saya dengar, saudara, itu saya marah dalam hati dan saya bilang, Pak, saya tidak perlu doa supaya istri Bapak mengizinkan Bapak kawin lagi. Saya akan berdoa supaya Bapak bertobat dan Bapak tetap mencintai istri Bapak. Kalau saudara minta untuk kecelakaan orang lain, tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara minta supaya saudara kaya, supaya saudara bisa sombong, arogan, tentu itu bukan kehendak Tuhan. Uji diri kita, kenapa saudara minta itu? Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berapa banyak kita berdoa minta diberkati Tuhan, tetapi berkat yang Tuhan berikan kita pakai untuk melukai hati Tuhan dengan melakukan dosa. Ini menjadi pergumulan penting bagi kita, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita ketika kita menantikan jawaban doa. Yang pertama, uji. Apakah yang kita doakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya sudah berkali-kali tadi bahas. Datanglah kepada Tuhan bukan dengan sikap arogan, bukan sikap memerintah Tuhan, tapi dengan rendah hati yang menyadari bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta,
yang berdaulat, saya adalah umat yang mengabdi kepada Tuhan. Bersikaplah rendah hati, saudara. Rendah hati ini sulit, saudara. Sulit. Tapi Alkitab katakan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dan yang terakhir, meneguhkan iman kepada Tuhan. Meneguhkan iman itu seperti ini, saudara. Tetap percayai bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan curigai Tuhan, saudara. Ketika saudara berada dalam lembah kekelaman, percayalah, Tuhan tetap ada di situ. Ketika saudara dianiaya, percayalah Tuhan ada di situ. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, percayalah Tuhan ada di situ. Dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan, saudara. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Yang Tuhan minta kita trust kepada Dia, percaya kepada Dia. Di ayat 27 saya senang, saudara. Yohanes 11 ayat 27 mengatakan gini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia mengakui Yesus yang berdaulat. Mesias yang diurapi, Sang Juru Selamat, saudara. Saudara, maukah kita mengakui bahwa Dialah Tuhan? Di dalam segala langkah hidup kita, Dia berdaulat atas hidup kita. Kita percaya Dia ada di dalam setiap peristiwa hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, bahkan ketika kita merasa Tuhan tidak ada, sesungguhnya Dia ada di sana. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal, saudara. Suatu saat ada seseorang sedang berjalan di tepi pantai. Saat itu ketika pantai itu gelombangnya sangat lembut, angin sepoi-sepoi, dia melihat ada 2 pasang jejak kaki, saudara. Dia bertanya, ini kaki siapa? Tuhan bilang, 1 pasang kakimu, 1 pasang kakiku. Sampai satu saat, ternyata gelombangnya mulai kencang, saudara. Dan orang ini takut, saudara. Ketika dia takut, dia melihat, saudara, loh kok tinggal 1 pasang kaki? Dia berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia saat itu, saudara. Lalu dia bertanya, kenapa kau biarkan aku sendiri? Di mana engkau? Tuhan bilang, aku ada di situ. Tetapi kenapa cuma 1 pasang kaki? Tuhan bilang, itu kakiku. Karena saat itu aku sedang menggendong engkau. Saudara, ketika kita mengalami masalah, badai, kesulitan, penganiayaan, sesungguhnya Tuhan tetap ada di sana. Dan Dia tetap menggendong kita, saudara. Jangan pernah curigai Dia. Jangan pernah curigai Tuhan. Ketika Tuhan seolah-olah tidak ada, seakan-akan Dia tidak Allah. Dan ketika saudara mengalami dark night of the soul, malam kelam jiwa, percayalah Dia ada dan Dia menggendong kita. Dan Dia tahu kapan waktunya menolong kita. Dia tahu bagaimana caranya menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk melihat kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali mencurigai Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak peduli atas hidup kami. Seakan-akan Tuhan tidak ada dan membiarkan kami seorang diri. Sesungguhnya Engkau Allah Immanuel,
Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Khususnya mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Saat-saat mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Nyatakan pribadi-Mu kepada setiap anak-anak-Mu dengan cara yang mereka bisa mengerti. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat keberadaan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Pulihkan anak-anak-Mu, berkati, kuatkan mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat renungan pada sore hari ini. Kami terus membawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau tahu apa yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi Indonesia. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam generasi kami ini. Dan kami melibatkan diri di dalam karya-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan anak-anak Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo. Semua para menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Mereka orang-orang yang dipercaya Tuhan mengelola bangsa ini. Berkati mereka. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Biar setiap kebijakan-kebijakan mereka itu di dalam pimpinan Tuhan. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia. Berkati. Pulihkan ekonomi Indonesia. Kami terus berdoa buat TNI, Polri, semua para medis, semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit puskesmas. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka, lindungi, jagai mereka. Hikmat bijaksana Tuhan memenuhi mereka, lindungi keluarga mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi bangsa yang besar ini. Engkau punya rencana atas bangsa ini. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkati JJKV tempat kami siaran sore hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini, Tuhan buat berhasil. Seisi rumah ini, Tuhan bawa masuk ke dalam rencana kekal Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, acara kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya sejak awal, Saudara bisa mengikuti lewat YouTube channel MDC Tulungagung. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.